Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan kembali belajar daring. Jadi Ananda harus tetap semangat walaupun tidak tatap muka. Oke, sebelum belajar silakan Ananda berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini Ibu akan mengulang kembali tentang bagaimana cara menentukan bilangan akar pangkat 3 dengan faktorisasi prima. Berdasarkan hasil evaluasi dari nilai ulangan yang telah Ananda lakukan, Ananda harus kembali belajar. Oke. Sebelumnya, pada pembelajaran tatap muka, sudah Ibu sampaikan bahwa dalam menentukan bilangan akar pangkat 3 dengan faktorisasi prima itu, kita harus menentukan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Nah, caranya bagaimana? Kita buat pohon faktor dengan cara membagi. Nah, kalau kita tidak bisa membagi, maka pohon faktornya nggak akan ketemu. Oke, membaginya bagaimana? Kita akan membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, bilangan prima ini Ananda harus sudah memahaminya, sudah hafal, sudah ingat. Jadi ketika Ananda mengerjakan soal, Ananda tidak akan bingung lagi untuk membagi dengan bilangan yang mana. Karena ada beberapa yang masih membagi dengan bilangan 4, 8. Nah, itu tidak tepat. Oke, jadi Ananda harus mengingat ini semua bilangan prima itu harus Ananda ingat. Minimal ya ini sampai 19 minimal. Oke, kita langsung lihat ke contoh. Nah, di sini tentukan bilangan akar pangkat 3 dari 17.576. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ananda bisa ambil buku tulisnya. Silakan salin semua informasi yang penting yang ada di video ini di buku tulis Ananda. Untuk apa? Untuk memudahkan Ananda belajar. Jadi ketika Ananda nanti sudah belajar dengan latihan soal, Ananda tinggal lihat catatan yang sudah Ananda buat, gitu ya. Oke, langkah yang pertama, kita akan menentukan faktorisasi prima dari 17.576. Caranya bagaimana? Bisa dengan menggunakan pohon faktor. Oke, saat membuat pohon faktor, nah ini tadi yang sudah Ibu sampaikan, kalian harus bisa membagi. Kita lihat ya. Nah, kita kembali ke dasar matematika. Kalian harus bisa membagi. Nah, untuk bisa membagi, kalian harus bisa mengali. Jika perkalian yang kalian nggak bisa, maka pembagian pun nggak bisa. Jika perkalian dan pembagian nggak bisa, maka mencari pohon faktor pun nggak bisa. Nah, kalau udah nggak bisa, maka menentukan bilangan akar pangkat 3 juga nggak bisa. Jadi Ananda, jika kalian belum bisa memahami kemampuan dasar matematika itu, belum bisa menguasai, maka kuasai dari sekarang, supaya pembelajaran Ananda tidak akan terhambat. Oke? Nah, ini dia. Faktorisasi prima. Di situ sudah Ibu tunjukkan hasil faktorisasi primanya. Oke, cuman di sini pohon faktornya belum. Nah, sekarang kita lihat. 17.576 kita bagi dengan berapa? Nah, kita lihat dulu. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita lihat 17.576, angka satuannya 6, berarti itu adalah bilangan genap. Berarti dia bisa dibagi 2. Nah, silakan dicatat itu di buku tulis Ananda.
Untuk bilangan yang satuannya bilangan genap, ya, Ibu ulangi. Untuk bilangan yang satuannya bilangan genap dan 0 itu pasti bisa dibagi 2 atau habis dibagi 2. 0, 2, 4, 6, 8. Jika bilangan satuannya itu, maka bilangan apapun itu pasti habis dibagi 2. Nah, sekarang 17.576 dibagi 2. Kita bisa menggunakan pembagian cara porogapit, atau ada temannya yang bilang cara kapal terbalik, ada juga temannya yang bilang cara atap. Nah, apapun itu kalian harus bisa menguasai teknik membagi itu. Nanti akan Ibu jelaskan di video berikutnya. Hasilnya adalah 8.788. Nah, kita lihat angka satuannya 8, berarti masih bisa dibagi 2. Maka kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 4.394. Nah, di sini jika Ananda tidak bisa membagi, maka Ananda akan kesulitan memperoleh hasilnya. Otomatis pohon faktornya nggak akan dapat, sehingga faktorisasi primanya juga nggak akan dapat. Kalaupun kalian nanti menentukannya dengan cara yang kurang tepat, maka hasilnya juga bisa salah. Nah, begitu. Jadi Ananda yang perkalian dan pembagiannya masih belum mahir, silakan dipahamkan lagi, belajar lagi, diulang-ulang lagi. Oke, selanjutnya bilangan satuannya 4, berarti kita bagi lagi dengan 2. Dan hasilnya adalah 2197. Nah, sekarang bilangan satuannya 7. 7 bukan bilangan genap. 7 itu bisa jadi dia bilangan ganjil atau prima. Nah, sekarang apakah dia bisa dibagi 2? Tidak. Lalu bagaimana? Kita coba, kita bagi dengan 3. Kalau dibagi 3 apakah hasilnya ada? Oh, ternyata tidak bisa dibagi 3. Lalu kita coba dibagi 5. Oh, Bu, kan bilangan satuannya 7 nih. Nggak mungkin dong bisa dibagi 5. Bilangan yang bisa dibagi 5 itu jika bilangan satuannya 0 dan 5. Nah, ini bisa Ananda catat lagi di buku tulis Ananda. Bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang angka satuannya 0 atau 5. Oke. Kemudian, kita bagi dengan berapa lagi? Bilangan prima berikutnya setelah 2, 3, 5, baru 7. Kita bagi 7. Oh, ternyata juga tidak bisa. Lalu kita coba lagi dibagi 11. Oh, ternyata juga nggak bisa. Baru yang terakhir kita coba lagi. Kita bagi dengan 13. Nah, ternyata setelah dibagi dengan 13 hasilnya adalah 169. Nah, jika sudah seperti ini langsung saja kita bagi dengan 13 lagi. Kita bagi 13, hasilnya adalah 13. Nah, seperti itu. Jadi, faktorisasi prima yang kita peroleh itu adalah, nah kita hitung. 2-nya ada berapa? 13-nya ada berapa? Oh, 2-nya ada 3. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3. Dikali dengan 13 pangkat 3. Nah, itu cara penulisannya harus Ananda perhatikan. Jangan sampai salah cara menuliskannya. Nah, sekarang sehingga diperoleh akar pangkat 3 dari 17.576 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali dengan 13 pangkat 3. Nah, sekarang sudah terlihat bahwa pangkatnya sudah sama. 2 pangkat 3 dan 13 pangkat 3. Jadi bisa kita tuliskan sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali 13 pangkat 3. Hasilnya adalah 26 pangkat 3. Nah, karena akar pangkat 3 sama dengan 26 pangkat 3, maka hasil akar pangkat 3-nya itu adalah 26. Nah,
Kebanyakan Ananda salah menuliskan. Setelah Ananda buat 26 itu, tanda akar pangkat 3-nya masih Ananda tuliskan. Nah, itu tidak tepat. Terkadang Ananda membuat hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 17.576 sama dengan akar pangkat 3 dari 26. Nah, kalau begitu salah. Oke, cukup sekian untuk penjelasan tentang akar pangkat 3. Silakan Ananda download videonya. Jadi bisa Ananda ulang-ulang lagi ketika Ananda belajar kembali. Nah, begitu. Jadi, silakan Ananda ulangi, pelajari, dan Ananda latihan dengan soal-soal yang ada di buku Ananda. Selamat belajar, semoga Allah meridhoi dan memudahkan kalian dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.